Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Alfi Aribai. Nama saya Nurlaila Agustina. Nama saya Hesti Nitasari. Nama saya Marcella Delia. Saya Indah Wirani. Saya Didan Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mewawancarai Bapak Jamal Abdul Nasir yang sudah hadir di sini. Sebelumnya sedikit kami jelaskan mengenai apa itu prasarana dan sarana. Sarana adalah suatu fasilitas yang tidak habis pakai, sedangkan prasarana adalah suatu fasilitas yang habis pakai. Langsung ke pertanyaan nomor 1. Menurut Bapak, bagaimana cara melakukan penjagaan sarana sekolah? Di sekolah ada bagiannya. Yang pertama, tahap-tahapannya ada pengawas, ada kepala, dewan guru, dan juga security, dan baik juga dengan kebersihan dan keamanan. Nah, masing-masing punya tanggung jawab, termasuk juga siswa-siswi. Jadi semua yang ada di dalam lingkungan sekolah itu punya ambil atau punya inisiatif untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana di tempat itu sendiri. Selanjutnya, apa yang menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah? Yang pertama, sarana untuk pengadaan buku, ya kadang tidak semua buku yang dibutuhkan oleh siswa-siswi mampu diadakan. Yang berikutnya, untuk menunjang sarpras yang lain dari segi alat peraga olahraga yang memiliki keterbatasan, contoh dari lapangan, ya karena kadang dialih fungsi untuk parkiran ataupun acara yang lainnya. Dan toilet atau kamar mandi, ya kadang tidak cukup memenuhi kapasitas di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kalau untuk disebutkan mungkin tidak akan cukup ya waktunya untuk wawancara seperti itu. Baik, selanjutnya, mengapa sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar dalam pendidikan? Ya, karena yang pertama di dalam siklus pendidikan itu harus ada tentunya penunjang ATK, alat tulis perkantoran, yang dimana itu termasuk di dalam sarpras itu sendiri. Sarprasnya contohnya ya dari buku, ya pengadaan buku, ruang belajar, lab, lapangan, dan lain sebagainya. Itu harus bersinergi atau mendukung dalam kegiatan pendidikan tentunya di wilayah sekolah ini itu sendiri. Selanjutnya, apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana? Kalau untuk pengadaan, di situ dikatakan masalah. Sebetulnya bukan masalah, cuman prosesnya atau proseduralnya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena kita bagian dari yayasan itu harus ada pengajuan, terus adanya proposal untuk pengadaan sarpas itu sendiri. Mungkin untuk bagian sarana yang membutuhkan biaya yang kecil mungkin sebentar, ya untuk pengadaan sarpras yang membutuhkan biaya besar itu cukup lama. Itu sih yang terjadi di wilayah ini sendiri. Selanjutnya, siapa yang paling berperan penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Yang berperan penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Kalau untuk secara umum semua, ya untuk pengelolaan. Karena apa? Contoh kamar mandi, toilet, ya. Jika warganya tidak disiplin, alhasil prasarana tersebut tidak akan cukup lama, ya cepat rusak lah dan lain sebagainya.
Nah, jika warganya di sekolah bisa bertanggung jawab dan disiplin, insya Allah prasarana yang ada di sekolah itu akan bertahan lama. Dan contoh yang kedua ialah kipas angin yang masing-masing di kelas itu memiliki. Nah, sayangnya tidak ada kesadaran baik di ketua kelasnya maupun di warga kelasnya untuk mematikan setelah jam terakhir atau saat pulang. Nah, otomatis ketika ditanamkan disiplin, hal kecil aja untuk mematikan kipas angin setelah KBM selesai, itu akan biaya perawatan atau kerusakan akan minim. Oke. Apa yang menjadi prioritas sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah? Prioritas. Ya. Sebetulnya semua elemen itu sangat penting ya. Nah, tetapi kalau jika diminta untuk prioritasnya, tempat atau wadah belajar yang sangat layak dan mendukung, kelasnya, kursi mejanya, pendingin ruangan, ya, ataupun alat peraga untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, baik secara material ataupun praktek. Ya, jadi pengadaan sarpras itu sangat penting, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar tetap utuh? Oke. Nah, di sekolah itu ada penanggung jawabnya, yaitu bagian Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Tita. Beliau yang mempertanggungjawabkan segala sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Nah, tetapi masing-masing yang diberikan tanggung jawab atau fasilitas sarpras, mereka memiliki tanggung jawab. Ya, contoh yang awal kegiatan belajar atau awal tahun, kalian diberikan fasilitas ya berupa perlengkapan peralatan kelas. Nah, itu harus dijaga dengan baik, seperti itu. Jadi pengelolaan itu mulai dari atas sampai bawah harus bersinergi, seperti itu. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam merawat sarana dan prasarana yang ada di sekolah? Semua yang ada di sekitar atau di dalam warga sekolah tersebut. Perencanaan apa yang harus dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana dapat dilakukan? Oke, bagian Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana itu memiliki program kerja tahunan, di mana diambilnya itu dari pengajuan semua elemen yang ada di wilayah sekolah ini. Contoh, untuk kebutuhan ekstrakurikuler, beliau memberikan form pengajuan pengadaan sarpras. Ya, contoh untuk alat peraga olahraga. Nah, di dalam eskul ada namanya proker juga. Nah, di dalam proker itu maksudnya pengajuan, pengayaan yang dibutuhkan di eskul itu apa, ditulis, dicatat sedemikian rupa ya, lalu diberikan kepada Wakil Kepala Bidang Sarpras. Nah, setelah dibuat proker tersebut, lalu diajukan ke kepala sekolah yang terkait untuk diadakan atau diayakan sarpras tersebut. Baik, siapa yang merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah? Untuk merencanakan ya, itu semua elemen yang memiliki kebutuhan yang tadi poin sebelumnya saya sampaikan. Contoh pembina eskul yang dibutuhkan untuk kegiatan eskulnya apa ya, dibuat prokernya. Guru juga sama, apa yang dibutuhkan, apakah modul ajarnya
ya, ataupun alat peraga nanti di kelas ya, itu diajukan. Terus untuk siswa yang dibutuhkan alat pendingin ruangan, contohnya kipas. Nah, itu akan dicatat pengajuannya. Setelah dicatat, dimasukkan ke dalam program, lalu diajukan ke stakeholder atau penanggung jawab yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Jamal sudah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.